Halo adik, berikut kerugian adik-adik mengikuti SNBP tahun 2023 besok. Loh, kok kalian rugi justru mengikuti SNBP? Untuk keterangan selanjutnya, simak di video kali ini. Halo dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Nah, pada kesempatan kali ini Dari Kampus Channel akan membuat video seputar 5 kerugian kalian mengikuti SNBP tahun 2023. Sebentar, kenapa kok bisa rugi? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp Galeri jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya teruskan nih informasinya seputar 5 kerugian kalian mengikuti SNBP tahun 2023. Adik-adik pejuang kampus tahun 2023, disclaimer informasi ini tidak mau menyesatkan adik-adik, hanya bisa menjadikan pertimbangan kepada adik-adik yang tentunya adik-adik ketika mengikuti SNBP maupun nanti di SNBT akan tahu konsekuensinya. Karena setiap jalur seleksi punya konsekuensi yang berbeda-beda ya adik-adik. Nah, nanti akan saya rangkum 5 kerugian kalian mengikuti SNBP. Jika kalian nanti tidak minat mengikuti SNBP atau mungkin hanya sekedar coba-coba, saran saya tidak perlu. Karena nanti jatah itu akan bisa dipakai oleh teman kalian yang tentunya eligible ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah kerugian kalian mengikuti SNBP. Yang pertama adalah kuota SNBP maksimal 20%. Nah, banyak siswa yang mereka menginginkan atau memilih jurusan seefektif mungkin di SNBP. Tapi ingat bahwa kuota di SNBP itu 20%, maka tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan SNBT yang bisa 40-60% ya tingkat keberhasilannya. So, jadi bagi adik-adik yang ingin mengikuti SNBP dengan nilai yang pas-pasan, saran saya jangan memilih program studi atau jurusan yang cenderung banyak peminatnya ataupun favorit di setiap tahunnya. Jadi bisa cek di halaman resmi dari panitia SNPMB apa PTN-PTN dan prodi-prodi yang ketat. Karena kalau nilainya pas-pasan, tidak punya sertifikat pendukung dan sebagainya, maka tingkat keberhasilan diterimanya lebih rendah. Jadi kalau misalnya masih ragu, silahkan jangan mengikuti SNBP tahun 2023 besok. Kemudian yang kedua adalah SNBP hanya bisa diikuti oleh angkatan tahun 2023. Banyak yang tidak tahu kalau kalian angkatan tahun 2021 dan tahun 2022 atau kita kenal dengan gap year tidak bisa mengikuti SNBP tahun 2023. Dikarenakan memang aturan dari panitia resmi SNPMB seperti itu. Jadi kalau tahun kemarin misalnya gagal atau mungkin tahun 2021 kemarin gagal, maka hanya bisa mengikuti seleksi SNBT dan seleksi mandiri saja. Untuk SNBP tidak bisa ikut ya adik-adik. Yang ketiga, tidak bisa ikut seleksi PKN STAN. Wah, ini informasinya harus dilihat secara detail ya adik-adik, bahwa sesuai dengan peraturan dari panitia PKN STAN, bahwa kalau kalian ingin mengikuti PKN STAN wajib menyertakan seleksi atau hasil seleksi dari SNBT. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa kalau kalian ikut SNBP, coba-coba dan lolos, kemudian pastinya otomatis kan kalian tidak bisa mengikuti SNBT. Otomatis pastinya tidak bisa mengikuti seleksi PKN STAN. Jadi kalau kalian kekeh dan fokus ke PKN STAN, saran saya jangan ikut SNBP tahun 2023. Karena kesempatan kalian jika sudah diterima, maka kesempatannya akan tertutup untuk mengikuti PKN STAN. Yang keempat adalah kalau diterima di SNBP, kalian tidak bisa mengikuti SNBT. Kok bisa begitu adik-adik? Jadi sesuai dengan rilis resmi dari panitia dulu LTMPT dan panitia SNPMB di tahun 2023, maka peserta yang diterima di SNBP kalau diterima tidak bisa mengikuti SNBT di tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025 besok.
Artinya ketika sudah diterima, ya sudah harus dimasuki. Bisa mengikuti yang sekolah kedinasan yang tidak menggunakan nilai SNBT atau mungkin seleksi mandiri yang tidak menggunakan nilai SNBT. Jadi kalau sudah lolos SNBP, maka siap-siap adik-adik banyak di blacklist dari beberapa seleksi perguruan tinggi di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir atau yang nomor 5 adalah tidak bisa ikut seleksi mandiri. Nah, untuk di seleksi mandiri ini catatannya adalah seleksi mandiri yang menggunakan nilai SNBT. Karena kalau lolos SNBP, ayo apa yang di nomor 4 tadi? Berarti yang lolos di SNBP, kalian tidak bisa mengikuti SNBT. Otomatis kalian kan tidak punya nilai. Yang nilainya itu disetorkan di seleksi mandiri, maka otomatis juga tidak bisa mengikuti seleksi mandiri. Contohnya di Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Institut 10 November Surabaya, kemudian di Institut Teknologi Bandung, dan beberapa PTN-PTN yang mensyaratkan tidak tes tulis lagi, tapi hanya menggunakan nilai SNBT. Nah, itu rangkuman dari saya seputar 5 kelemahan dan kerugian kalian mengikuti SNBP. Sekali lagi, keputusannya saya kembalikan kepada adik-adik kelas 12 saat ini untuk apakah memutuskan ikut SNBP maupun SNBT nantinya, tak kembalikan ke kalian. Karena masa depan yang menentukan adalah kalian sendiri. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.